Dalam dunia yang penuh dengan tekanan dan tantangan, merespon situasi yang memicu amarah atau ketegangan dapat berdampak besar pada kualitas hidup kita. Dalam video ini, saya akan membahas 6 cara praktis untuk mengendalikan emosi dengan baik. Apakah Anda pernah marah ketika menghadapi situasi yang menekan? Jika pernah, maka saatnya untuk belajar mengendalikan emosi ini. Hidup ini seringkali penuh dengan tekanan dan tantangan. Tetapi, dengan kesadaran akan emosi dan kemampuan untuk mengendalikannya, Anda bisa mengambil kendali atas hidupmu dan menciptakan perubahan positif di masa depan. Dalam video ini, kita akan membahas 6 cara untuk mengontrol emosi dan apa yang sebaiknya kita lakukan ketika berhadapan dengan situasi yang memicu amarahmu. Yang pertama, identifikasi pemicu emosi negatif. Identifikasi pemicu emosi negatif adalah langkah awal yang penting dalam upaya mengendalikan dan mengelola emosi. Pemicu emosi dapat berasal dari berbagai faktor yang berbeda dalam kehidupan kita. Ini bisa berupa orang tertentu yang kita hadapi, kenangan yang mengganggu, tempat-tempat tertentu yang memicu perasaan tidak nyaman, kata-kata atau tindakan orang lain, bahkan aroma makanan tertentu yang memicu respon emosional. Seringkali, kita tidak menyadari apa yang memicu amarah atau emosi negatif dalam diri kita. Oleh karena itu, penting untuk secara aktif merenung dan merenungkan apa yang dapat memicu emosi kita. Mengetahui pemicu emosi kita adalah kunci untuk mengelola emosi dengan lebih efektif. Ketika kita dapat mengidentifikasi apa yang memicu emosi negatif, kita dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk menghindari atau menghadapinya dengan cara yang lebih sehat. Selain itu, ini juga membantu kita untuk lebih memahami diri sendiri dan mengembangkan strategi pemecahan masalah yang lebih baik. Yang kedua, tarik napas dalam-dalam. Tarik napas dalam-dalam adalah salah satu teknik yang sederhana namun sangat efektif untuk mengelola emosi, terutama saat kita merasa jengkel atau kesal dalam situasi tertentu. Ketika emosi negatif mulai mendominasi pikiran, seringkali kita cenderung merespon dengan tindakan yang menyebabkan penyesalan di kemudian hari. Oleh karena itu, mengambil napas dalam-dalam adalah langkah penting untuk menghindari respon emosional yang tidak perlu. Saat kita merasa emosi mulai menguasai diri, mengambil beberapa napas dalam-dalam memberi kita waktu berharga untuk merenung dan tenang. Ini adalah cara sederhana untuk meredakan sistem saraf kita, mengurangi tingkat stres, dan menciptakan rasa relaksasi. Ketika kita melakukan pernapasan dalam-dalam sebanyak 4 atau 5 kali, kita secara aktif mengubah fokus dan emosi negatif ke pernapasan kita. Hal ini membantu kita menjadi lebih sadar akan emosi yang kita alami, memungkinkan kita untuk mengevaluasi situasi dengan lebih objektif. Dengan begitu, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih terkontrol atas tindakan kita. Tarik napas dalam-dalam juga membantu mengurangi ketegangan fisik dan mental, sehingga kita dapat menghadapi situasi dengan kepala yang lebih jernih. Ini adalah teknik sederhana, namun sangat bermanfaat untuk memastikan bahwa emosi kita tidak mengambil alih kendali diri kita dan menghindari tindakan dapat berdampak buruk pada kita dan orang lain. Yang ketiga, pilih kata-kata dengan bijak. Memilih kata-kata dengan bijak adalah langkah kunci untuk mengelola emosi, terutama ketika kita sedang dalam keadaan emosi tinggi. Kata-kata yang kita gunakan memiliki dampak besar pada komunikasi kita dan pada hubungan dengan orang lain. Terlalu sering kita cenderung menggunakan kata-kata yang menyalahkan atau menyerang saat kita emosi tanpa memikirkan konsekuensinya. Ketika kita memilih kata-kata dengan bijak, kita menghindari membuat situasi menjadi lebih buruk. Sebaliknya, kita dapat meredakan ketegangan dan menciptakan kesempatan untuk berbicara secara jujur dan terbuka tentang perasaan kita. Ini adalah cara yang lebih konstruktif untuk mengatasi konflik dan memperbaiki hubungan.
Dalam rangka membangun hubungan yang sehat dan berkelanjutan, memilih kata-kata dengan bijak adalah keterampilan penting yang harus kita kuasai. Ini membantu kita untuk lebih baik dalam mengungkapkan perasaan kita, memahami perasaan orang lain, dan mencapai pemahaman bersama serta penyelesaian yang lebih baik. Yang keempat, jangan segera menilai. Membuat penilaian cepat adalah perilaku yang seringkali merugikan diri sendiri maupun orang lain. Ini bisa menjadi sumber emosi negatif seperti marah, kecewa, atau bahkan perasaan tersinggung. Penilaian seperti ini juga dapat menciptakan ketegangan yang tidak perlu. Ketika kita menduga-duga, jika berdasarkan pada prasangka dan informasi yang tidak lengkap, ini dapat mengarah pada kesalahpahaman yang berpotensi merugikan. Lebih baik kita memberikan orang lain kesempatan untuk menjelaskan niat atau maksud mereka sebelum kita membentuk opini atau bereaksi secara berlebihan. Mengajukan pertanyaan untuk mengklarifikasi adalah cara yang baik untuk menghindari penilaian prematur. Ini memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk berkomunikasi dengan lebih baik, memahami satu sama lain, dan mencegah konflik yang tidak perlu. Dengan berbicara secara terbuka dan mendengarkan dengan seksama, ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan saling pengertian. Jadi, menduga-duga adalah tindakan yang dapat memicu emosi negatif dan konflik. Lebih baik memberikan orang lain kesempatan untuk menjelaskan diri mereka sendiri sebelum kita membuat penilaian. Dengan begitu, kita dapat membangun hubungan yang lebih baik, lebih inklusif, dan saling menghormati. Yang kelima, berempati terhadap orang lain. Ketika emosi mulai mengambil alih, kita cenderung terjebak dalam perasaan tersebut dan sulit untuk berpikir secara rasional tentang apa yang sedang terjadi. Mampu berempati dengan orang lain adalah keterampilan penting dalam mengendalikan emosi. Ini berarti Anda harus bisa memahami perasaan orang lain dengan melihat situasi dari sudut pandang mereka. Meskipun ini sulit, terkadang ingatlah bahwa setiap orang memiliki masalah dan kesulitan dalam hidupnya. Mereka mungkin sedang mengalami hari yang buruk atau menghadapi cobaan berat. Meskipun Anda mungkin tidak selalu setuju dengan perilaku atau pendapat mereka, menjadi pengertian dan berempati akan membantumu untuk memilih tindakan yang tepat dalam menghadapi emosimu. Yang keenam, beristirahat. Jika Anda sudah mencoba berbagai cara, namun masih merasa kesulitan mengendalikan emosimu, berikan dirimu waktu untuk beristirahat. Ini adalah strategi yang efektif untuk mencegah reaksi berlebihan dan memungkinkanmu untuk menyelesaikan konflik dengan lebih baik. Dengan beristirahat sejenak, Anda dapat menenangkan dirimu dan menjernihkan pikiran, yang pada akhirnya akan membantumu mengambil tindakan atau perkataan dengan lebih rasional. Ini sangat berguna jika seseorang membuatmu merasa terluka atau kecewa. Meluangkan waktu beberapa menit untuk menyendiri dapat membantu meredakan ketegangan sebelum Anda kembali untuk melanjutkan pembicaraanmu. Ingatlah bahwa Anda selalu memiliki pilihan dalam menghadapi emosimu, dan Anda bisa memilih untuk tetap tenang dan bertindak dengan bijak. Dengan latihan dan kesabaran, Anda akan menjadi lebih baik dalam mengendalikan emosimu dan menciptakan hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Dalam mengendalikan emosi adalah perjalanan yang berkelanjutan. Tidak ada solusi instan, tetapi dengan kesadaran, latihan, dan kesabaran, Anda dapat mengambil kendali atas emosimu dan menghadapi situasi hidup dengan lebih baik. Anda memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana Anda akan merespon emosi Anda, sehingga Anda dapat menciptakan hubungan yang lebih sehat dengan diri sendiri dan orang lain. Semoga tips ini membantu Anda dalam perjalanan mengendalikan emosi Anda dengan lebih efektif. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.